Selamat siang anak-anakku. Selamat siang, Bu. Oke, gimana sih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kalian udah makan siang nggak barusan? Belum, Bu. Walah, oke, sebelum memulai pelajaran, kenapa? Wah, gak boleh gitu ya. Ini kita lagi pelajaran. Jadi sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa masing-masing. Doa mulai. Oke. Ada yang tidak hadir nggak sekarang? Ada. Yang izin. Siapa? Andi. Terus Nanda. Terus siapa lagi? Ridwan. Oh iya. Oh itu baru masuk. Silakan yang baru masuk. Ya, Bu. Kenapa kok telat? Walah, ya. Oke, silakan ya menempati tempat duduknya. Oke. Kalian sudah semangat nggak untuk mulai pelajaran kali ini? Semangat, Bu. Semangat. Oke, kalau semangat, saya langsung ke materi pada hari ini, yaitu terkait pembangunan ekonomi. Nah, jadi Ibu mau nanya nih, sebelum minggu yang lalu kita mempelajari materi apa? Pertumbuhan ekonomi, Bu. Jauh, benar. Jadi ada yang bisa nyimpulin nggak terkait mata pelajaran minggu kemarin? Ada yang bisa nggak? Saya, Bu. Ya, silakan Alfia. Jadi kesimpulan dari pertumbuhan ekonomi yaitu proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara, Bu, secara berkesinambungan. Betul. Dan untuk tujuan untuk menuju ke adanya yang lebih baik, Bu. Itu Ya. menurut saya, Bu. Ya, intinya betul ya, guys. Ya, jadi terkait pertumbuhan ekonomi itu adalah sebuah peningkatan perekonomian yang ada di Indonesia atau yang ada di suatu wilayah dengan untuk memproduksi barang atau dan jasa, maksud Ibu. Oke. Baik, yang pertama terkait, nah, kalian pernah lihat gambar di bawah ini enggak? Pernah, Bu. Pernah. Yang sebelah kiri ini apa? Jalan tol. Betul. Kalau yang sebelah kanan? Rumah sakit. Rumah sakit. Ini di mana? Di mana? Betul. Kalau yang ini? Di mana? Bukan. Nah. Bukan ya anak-anakku. Nah, jadi kalian pernah ke RSUD Bangil enggak? Pernah. Oh, lewat. Kalau jalan tol kalian pasti pernah enggak? Oh, enggak pernah. Oh iya. Nah, jadi dua contoh gambar ini merupakan jenis-jenis dari pembangunan ekonomi. Yang pertama itu bagian infrastruktur, yang kedua bagian kesehatan. Oke. Baik, langsung saja Ibu akan menjelaskan terkait definisi pembangunan ekonomi. Ada yang bisa membacakan nggak? Saya, Bu. Oke, silakan Ridwan. Jadi definisi dari pembangunan ekonomi ini adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan permintaan pendapatan bagi penduduk di suatu negara tersebut. Itu, Bu. Baik, benar. Nah, jadi intinya dari pembangunan ekonomi ini yaitu proses di mana suatu negara itu meningkatkan kapasitas ekonominya dengan menghasilkan barang dan jasa. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut nih terkait pembangunan ekonomi. Nah, jadi saya akan menjelaskan, Ibu akan menjelaskan terkait perbedaan nih antara pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi. Nah, jadi yang pertama, pertumbuhan ekonomi itu ditandai dengan kenaikan GNP atau Gross National Product, tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi.
Yang kedua terkait dari pembangunan ekonomi yaitu kenaikan GDP-nya disertai perubahan struktur ekonomi. Kenapa kok bisa gitu? Karena di pembangunan ekonomi ini kan ada pembangunan nih. Jadi semisal dalam suatu pasar tradisional ada pembangunan ekonomi. Nah otomatis kan ada struktur ekonomi yang harus perlu diubah gitu loh dalam melakukan pembangunan ekonomi ini. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di pertumbuhan ekonomi kan mereka hanya memproduksi barang dan jasa saja, tidak memperhatikan bagaimana tingkat pemerataannya di masyarakat dan kesejahteraan masyarakat itu tidak memperhatikannya. Sedangkan yang kedua, dari pembangunan ekonomi ini, mereka memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu yang menjadi perbedaan antara pembangunan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya indikator dari pertumbuhan ekonomi ini. Yang pertama, peningkatan pendapatan nasional. Nah, dengan adanya pembangunan ekonomi, ini akan menjadi pendapatan nasional kita atau pendapatan di wilayah kita akan terjadi meningkat. Nah, akhirnya terbukanya kesempatan lapangan kerja dengan adanya peningkatan pendapatan nasional ini. Sehingga perekonomian di Indonesia akan menjadi stabil dan surplus neraca pembayaran luar negeri juga akan menjadi bertambah atau surplus. Oke. Selanjutnya tahapan pembangunan ekonomi. Ada 3 tahapan nih. Yang pertama tahap pertanian, di mana sebagian warga negara Indonesia ini merupakan bekerja di dalam pertanian atau di bidang pertanian. Yang kedua tahap manufaktur, di mana sebagian masyarakat Indonesia ini bekerja di dalam sebuah sektor industri. Yang terakhir yaitu tahap ketiga, di mana ini merupakan dari sektor pekerjaan ini produk, misal ini mengubah ke bidang ke jasa gitu. Jadi tahap pengubahan dari barang ke jasa. Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan terkait permasalahan pembangunan ekonomi. Yang pertama, kemiskinan. Kita sudah tahu bahwa salah satu pembangunan ekonomi yaitu kemiskinan, di mana siklus yang kemiskinan ini secara berulang terjadi di Indonesia dan sulit untuk terselesaikan. Yang kedua yaitu pengangguran. Di Indonesia sendiri pengangguran ini masih banyak sekali. Nah, akhirnya jika pengangguran ini terus meningkat, maka pendapatan nasional yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensialnya. Yang ketiga, ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Nah, maksudnya di sini yaitu ketidaksetaraan sumber daya alam, keahlian, bakat dan kapital. Nah, maksudnya dalam kapital ini yaitu sistem ekonomi, di mana perdagangannya industri dan alat-alat produksi dikendalikan pemilik swasta dengan bertujuan memperoleh keuntungan saja. Nah, terakhir yaitu tingginya angka pertumbuhan penduduk. Dan hal ini disebabkan karena tingginya angka kelahiran di suatu negara. Semisal nih, ada di suatu negara, mereka itu tidak memikirkan bagaimana dampak mereka terhadap mereka sering dalam sebuah rumah tangga mereka hanya fokus ingin punya anak banyak deh, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana dampak berikutnya untuk bagaimana mereka mencari nafkah, apakah sesuai dengan kebutuhannya gitu loh. Jadi mereka tidak memikirkan hal itu. Akhirnya tingginya angka pertumbuhan penduduk itu menjadi salah satu masalah pembangunan perekonomian. Selanjutnya yaitu strategi pembangunan ekonomi. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait beberapa strategi pembangunan ekonomi, nah ini salah satunya ada kemiskinan masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, maksudnya hal ini diakibatkan karena tingkat tabungan yang rendah. Tingkat tabungan rendah karena tingkat pendapatan juga rendah akibat investasi
yang sangat rendah, dan hal itu berpengaruh pada rendahnya modal dan juga produktivitas. Nah, keadaan inilah yang sering disebut dengan lingkaran setan kemiskinan. Salah satu cara untuk memotong lingkaran setan ini diperlukan beberapa pembangunan yang terencana tentunya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait strategi pembangunan. Di mana yang pertama itu strategi pertumbuhan. Maksudnya di sini adalah strategi pembangunan ekonomi negara yang terpusat dan pembentukan modalnya serta menanamkan secara seimbang, terarah dan juga memusat. Yang kedua, strategi pembangunan dan juga pemerataan nih, yaitu ditekankannya peningkatan pembangunan ekonomi melalui teknik sosial engineering, yaitu menyusun, merencanakan induk dan juga paket program tertentu. Terakhir, mengembangkan kegiatan ekonomi sektor pertanian. Nah, dengan strategi mengembangkan kegiatan ekonomi dalam sektor pertanian ini, maksudnya yaitu pertanian ini, para petani itu menggunakan bibit unggul dan kemudian menggunakan mesin berteknologi canggih. Akhirnya, jika petani menerapkan akan hal ini, menggunakan bibit unggul dalam penanamannya, maka ini akan menjadi sebuah strategi pembangunan yang sangat baik untuk keberlanjutan. Oke, setelah Ibu menjelaskan nih terkait pembangunan ekonomi, ada yang bertanya nggak? Ada yang nggak paham terkait pembangunan ekonomi ini? Oke, jika masih belum, Ibu akan langsung memberikan LKBD-nya. Nah, jadi ini tugas dari Ibu ya, terkait kalian membaca artikel yang sudah disediakan oleh Ibu. Nanti kalian bakal berdiskusi bareng antar kelompok, di mana dalam satu lembar ini terdapat 3 atau 4 orang. Jadi satu kelompok 3 orang sampai 4 orang. Nah, di sini didiskusikan secara bersama dan juga menjawab soal yang ada yang sudah Ibu sediakan di bawah. Oke, apakah sudah paham anak-anakku? Oke, sudah paham. Ini kelompok 1. Ya, Bu. Kelompok 2. Ya, Bu. Bu, saya sama siapa? Kelompok 3. Baik, Bu. Kelompok 4. Ya, Bu. Oke, selamat mengerjakan.
Kalian udah sampai mana? Ini Bu masih mencari solusinya. Oh, nah, oke. Semangat. Kelompok kalian udah sampai mana? Masih mau Bu. Oh, siap. Bisa kamu sampai mana? Sudah, ini sudah Bu. Sudah. Gabung. Oh, masih baca. Oke. Semangat anak-anakku. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Belum. Oke. Oke anak-anakku.
Sudah. Ya, cepetan. Saya kasih waktu 2 menit ya. Oke, waktu sudah selesai. Jadi nanti hasil dari diskusi kalian akan dipresentasikan ke depan satu persatu. Mungkin ada yang mau bersedia duluan nih kalau bersedia. Gantian, bentar. Saya hitung ya, Ibu hitung. 1, 2, belum. Turunin dulu. Sabar. 1, 2, masih dua. Ayo. Aduh, sangat bersemangat sekali ya kalian ini. Semuanya bakal kita lihat nanti waktunya ya. Oke. 1, 2, 3. Sebenarnya ya Dewi duluan. Silakan Dewi dan teman-temannya. Sama semuanya. Ya, betul. Kan kalian juga berkelompok. Jadi hasil
diskusi kalian dipresentasikan bersama ya teman-teman. Jadi Bu, faktor penyebabnya di sini kan ada 3. Yang pertama itu kurangnya infrastruktur dasar. Ya. Kemudian solusinya itu pemerintah harus meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar. Nah, kemudian dampaknya itu Ya. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Papua. Kemudian nomor 2, faktor penyebabnya tenaga kerja dari keterampilan terbatas. Solusinya mendatangkan tenaga ahli dari luar untuk sementara waktu sambil melatih tenaga kerja lokal. Sudah. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, selanjutnya yang mau tampil siapa? Ini ya, karena tadi yang ngangkat tangan ini duluan, maka kelompoknya Alvia dulu. Silakan. Oh, 2 orang. Aduh, hati-hati aja. Ya. Ya, mohon untuk dipahamin ya. Mohon perhatiannya. Ayo biar semangat. Hasil dari diskusi kelompok kami, pertama dari sisi pengembangan bangunan dan arsitektur di Papua. Dampak yang pertama yaitu keanekaragaman budaya, di mana dampaknya mempengaruhi desain arsitektur untuk mempertahankan dan menghormati tradisi lokal sambil mengakomodasi kebutuhan modern. Penyebabnya Papua memiliki banyak suku budaya yang berbeda dengan nilai-nilai budaya kaya. Solusi yang dapat implementasinya melibatkan komunitas lokal dalam proses perencanaan dan desain mengadopsi elemen-elemen budaya lokal dalam arsitektur. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Penyebabnya itu peningkatan aktivitas di beberapa wilayah Papua seperti kota-kota besar, yaitu Jayapura dan Sorong. Dampaknya itu perluasan kota yang cepat menghadirkan tantangan dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti perumahan yang layak, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Untuk solusinya, perencanaan kota yang berkelanjutan dengan menciptakan tata ruang yang baik beserta investasi dalam infrastruktur publik yang memadai. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu faktor geografis dan demografis. Penyebabnya seringkali sulit akses seperti pegunungan dan daerah perbukitan dan tropis. Dampaknya kesulitan pembangunan arsitektur seperti jalan, jembatan, dan aktivitas transportasi umum. Solusi yang tepat yaitu penerapan teknologi konstruksi yang sesuai dengan lingkungan seperti teknik bangunan ramah lingkungan. Oke, betul. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok Alvia. Oke, selanjutnya. Oke, kelompok Ocha. Kamu ada berapa anggota? 3. Oke, silakan. Analisis faktor 3 faktor penyebab, memberikan solusi dan bagaimana dampaknya. Betul. Faktor penyebabnya yang pertama, 1, keterbatasan akses infrastruktur. Yang kedua, kurangnya tenaga kerja terampil. Dan yang ketiga, kondisi sosial dan budaya. Solusinya yang pertama yaitu peningkatan investasi infrastruktur. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan tenaga kerja. Dan yang ketiga, pengintegrasian kearifan lokal. Selanjutnya yaitu dampak yang akan ditimbulkan. 1, meningkatkan akses
stabilitas dan konektivitas antara wilayah di Papua. Kedua, dengan pembangunan Pemerintahan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua terhadap layanan publik dan fasilitas umum. Ketiga, mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembangunan dapat membantu melestarikan budaya dan identitas masyarakat Papua. Sudah? Sudah. Good job anak-anakku. Oke, apakah ada lagi? Oh, sudah. Itu sudah terakhir ya. Nah, baik. Jadi, anak-anakku, mengenai pengembangan pembangunan arsitektur di Papua ya. Nah, jadi kan tugasnya menganalisis 3 faktor penyebabnya. Nah, kenapa kok pengembangan pembangunan dan arsitektur di Papua ini harus dilakukan gitu ya? Kan kita tahu bahwa terdapat nih beberapa pembangunan di Papua itu yang masih belum terrealisasikan gitu ya. Kayak ada beberapa bangunan yang mereka butuhkan gitu. Jadi mengapa pembangunan ini menjadi dampak positif bagi Pulau Papua itu sendiri gitu. Terus terkait solusi. Nah, penyebab mengapa perlu dilakukan pembangunannya. Di Papua itu sendiri masih banyak pulau desa-desa kecil yang sangat membutuhkan seperti jembatan. Kan kita pernah dengar berita terkait di desa terpencil di Papua yang mereka tuh sulit akan tentang pendidikan, kesehatan mereka. Jadi jika pembangunan ini dilanjutkan atau pembangunan ini didirikan gitu ya, diciptakan, maka akses untuk terkait pendidikan, kesehatan, maka akan terjamin gitu ya. Akan mensejahterakan masyarakat yang ada di Papua itu sendiri. Nah, itu dampak dan juga solusinya bagi di Pulau Papua. Oke. Sepertinya kalian masih ini ya. Kalian mau nggak kalau ibu mengasih ice breaking buat kalian? Iya, soalnya tadi aku lihat yang di belakang juga udah agak ngantuk gitu loh. Karena mungkin sudah agak siangan ya, kayak waktunya jam tidur. Oke, ada yang mau memandu ice breaking nggak? Mas Jun, ya silakan. Mas Jun sama Ridwan? Ya, silakan. Kita beri tepuk tangan. Sama Bu Guru juga. Boleh. Agak kesinian. Anak-anakku agak kesinian ya. Ya, betul. Langsung dari macam Bu ya? Iya, gantian. Kalian mau satu-satu atau cuma mesin aja? Oh, satu-satu. Oke, siap anak-anakku. Ya. Kamu apakah Mas Sun udah kepikiran mau ice breaking apa buat teman-teman? Ice breaking itu Ya. Ya. Itu ice breaking bos berkata aja Bu. Boleh. Jadi gini Bu, jadi nanti saya tentukan dulu Bu Ya. Terus teman-teman Ridwan? siapa yang ingin jadi bosnya, nanti memimpin temannya seperti itu Bu. Jadi misal ini ya, dulunya itu misal hampir sama dengan Tasimon juga sebenarnya. Bos berkata pegang HP, jadi pegang HP semuanya Bu, seperti itu. Baik, Terus berarti ketika tidak ada kata bosnya. baru nggak boleh Alah, seperti itu. nggak boleh Ya. melakukan yang dikatakan
si apa bosnya itu tadi. Ya, berarti hampir mirip sama ice breaking kata Simon ya, Mas Ya, Jun. seperti itu. Oke, apakah anak-anakku sudah paham terkait ice breakingnya? Oke, kalau sudah paham silahkan untuk Mas Jun. Ya, saya dari bos itu bos pertama. Bos siapa? Bos Ya, terima kasih bos Mas Jun. Jadi bos Mas Jun berkata berdiri. Berdiri, ayo berdiri. Harus cepat ya, harus cepat, nggak boleh lelet. Bosnya nggak boleh lelet. Bos berkata tepuk tangan. Bos berkata hentikan. Bos berkata putar-putar. Putar badan dulu. Pusing. Gak boleh gitu ya, Mas Jun. Kasihan teman-teman kamu. Bos berkata berhentikan. Ya. Nah, seperti itu contohnya. Siapa yang jadi bos? Sakit. Bos Ridwan apa Bu? Bos Ridwan di tengah, Bos Ridwan di tengah, di tengah. Silakan, Bos Ridwan. Saya jadi. Oke. Bos berkata. Bos berkata. Bos Ridwan berkata. Ini arahan dari Bos Ridwan. Ya, Bos Ridwan berkata tepuk pundak temannya. Terus, gak boleh berhenti. Bos Ridwan. Gak boleh marah. Gak boleh gitu nadanya, Ridwan. Bos Ridwan berkata duduk kembali 5 detik. 1, 2, 3. Bos Ridwan berkata tepuk tangan. Yeay. Berkata tepuk pramuka. Oke, sudah. Aku kalian sudah bersemangat hari ini. Sudah ya. Oke. Dari mata pelajaran yang Ibu tadi jelaskan nih, yang Ibu tadi terangkan. Dari kesimpulan tadi ada yang mau menyimpulkan nggak dari tadi yang Ibu terangkan dari awal sampai akhir hingga perdiskusian dari kalian? Ada yang menyimpulkan? Oke, silahkan. Baik Bu, kesimpulan dari saya materi pembelajaran hari ini mengenai Pembangunan. mengenai pembangunan Ya. ekonomi ya Bu. Ya betul. Jadi kalau saya kalau mengingat dari materi sebelumnya dengan sekarang itu ada perbedaan ternyata. Ya betul. Kalau di pertumbuhan itu hanya dia menginginkan kenaikan dari pendapatannya tersebut, akan tetapi tidak mengingat kepada Dari kesejahteraan masyarakat. sosialnya, kepada masyarakatnya. Betul. Kalau di pembangunan itu dia meningkatkan pendapatannya, namun di sisi lain dia juga Memikirkan. mementingkan kepentingan sosial juga, kayak Betul. membangun terminal, jalan tol dan lain sebagainya untuk kepentingan kesejahteraan sosial. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih untuk Ridwan. Kita beri plus buat Ridwan. Mungkin ada lagi nih yang mau nyimpulin untuk menyimpulkan mata pelajaran ekonomi pembangunan. Oh, silakan Mas Jun. Kalau menurut saya itu kesimpulan pelajaran kali ini itu terkait pembangunan ekonomi, itu saya baru tahu bahwasanya ada yang namanya itu sistem perencanaan pembangunan nasional. Ya. Sistemnya. Itu yang pertama itu kayak ternyata ada rencana pembangunan jangka panjangnya seperti itu. Yang biasanya itu disingkat dengan RPJP seperti itu. Ya, Kemudian betul. juga ternyata juga ada rencana pembangunan jangka menengah. Terus ada juga rencana pembangunan rencana kerja, pemerintah rencana kerja. Kemudian juga ada rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah seperti itu. Oke, terima kasih Mas Jun. Kita beri plus buat Mas Jun. Oke, tibalah Ibu di sesi terakhir. Karena waktu kita sudah habis, maka Ibu akan menutup
pembelajaran pada kali ini. Saya harap dengan pembelajaran ekonomi pembangunan yang Ibu jelaskan dan terangkan tadi akan menjadi berdampak baik kepada kalian semua di kehidupan nyata berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.